Bagaimana kabar Anda hari ini? Nusantara News kembali hadir untuk menemani hari Anda bersama saya Katana Kamila Dan saya Tinazia Sinaga dengan sejumlah informasi teraktual dan terpercaya yang sudah dirangkum dalam Nusantara News siang ini. Berikut beberapa cuplikan berita hari ini. Kondisi terkini dari Museum Sonobudoyo, Yogyakarta. Penutupan jalan di Malioboro. Berikutnya adalah kondisi terkini tempat wisata di Bogor, Sulawesi Tengah, dan Yogyakarta di tengah pandemi COVID-19 ini. Kondisi terkini mengenai pilkada yang diadakan di tengah pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir, di daerah Klebengan Yogyakarta terdapat berburu street food yang sedang viral saat ini. Pemirsa, di tengah pandemi kali ini banyak tempat wisata yang tidak berjalan semestinya dan tidak dapat dikunjungi oleh para wisatawan. Kita akan melihat salah satu tempat yang cukup dikenal, yaitu Museum Sonobudoyo yang berada di Yogyakarta. Kita terhubung bersama reporter kita, yaitu Yacinta yang telah buku yang meliputi Museum Sonobudoyo. Kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini dalam Museum Sonobudoyo yang tengah berlokasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Apakah ada hal-hal khusus untuk memasuki museum tersebut? Untuk melihat secara detail langsung saja bersama rekan kami Yacinta yang telah buku yang melaporkan di tempat. Selamat siang, dengan saya di sini Yacinta Angela Pupu. Di sini saya sedang berada di Museum Sonobudoyo. Museum Sonobudoyo ini merupakan tempat yang ada di Yogyakarta. Jadi museum ini adalah tempat kebudayaan Bali, Lombok, Jawa. Jadi semua kebudayaan Indonesia ada di museum ini. Baik, sekarang kita akan memasuki Museum Sonobudoyo. Oke, selanjutnya kita akan berkeliling-keliling di Museum Sonobudoyo. Saat ini saya sedang berada di ruang pengenalan, di mana di ruang pengenalan ini tuh ada kain batik. Terus di sana ada di sini ada topeng. Terus di sini juga ada kayak guci-guci seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada paten. Paten ini tuh merupakan tempat di mana bagian utama bagian rumah Jawa. Kita akan langsung ke museum ruang selanjutnya. Setelah kita tadi di ruang pengenalan, sekarang kita memasuki ruang prasejarah. Di dalam ruang prasejarah ini terdapat adanya sejarah-sejarah manusia berkembang dari masa purba hingga masa sampai sini. Di sini ada replika penguburan kuburan batu, lalu ada replika tengkorak, dan ada batu-batu yang digunakan saat berburu manusia. Setelah kita tadi memasuki ruang prasejarah, selanjutnya kita berada di ruang klasik. Di ruang klasik ini menceritakan tentang sejarah-sejarah candi dan sejarah-sejarah kebudayaan Indonesia. Di sebelah saya ini ada naskah Jawa yang ditulis secara aksara Jawa. Habis itu di sebelah sana ada replika candi dan ada cermin untuk pada waktu digunakan saat zaman kerajaan seperti. Setelah tadi kita melatih ruangan klasik, sekarang di sini ada ruangan batik, di mana dalam ruangan ini terdapat adanya batik-batik yang ada di Jawa. Terus di sini ada baju-baju adat yang digunakan, ada baju adat Jawa dan ini ada baju adat Bali. Terus selanjutnya di bagian sana terdapat adanya cap-cap canting, habis itu ada malam juga. Terus di sini kebanyakan ada kain-kain batik juga sih. Sekarang kita ada di ruangan Bali. Di sebelah saya ini merupakan kori. Kori itu adalah pintu dari rumah yang ada di Bali. Selanjutnya, di sini ada patung arca pencari keris, di mana ini adalah arca-arca atau patung-patung yang digunakan untuk menghias rumah-rumah Bali. Di sini juga ada yang namanya lukisan ngabean. Ngabean sendiri tuh kayak adanya upacara kematian yang ada di Bali. Terus selanjutnya di sini adalah ornamen-ornamen Bali seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan di sini juga ada jenis pintu kori yang ada. Oke, ruang terakhir yang ada di Museum Sonobudoyo ini adalah ruang Jawa Tengah, di mana ruang Jawa Tengah ini tuh terdapat adanya ornamen-ornamen Jawa Tengah yang elegan dan klasik. Di belakang saya ini adalah contoh tandu, di mana tandu ini digunakan untuk mengangkut orang yang biasanya digunakan oleh keluarga kerajaan.
Baik, sekarang kita akan berbicara dengan Ibu Tiwi sebagai pemandu Museum Sono Budoyo. Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana situasi pengunjung saat ini yang sedang adanya COVID-19, Bu? Kalau pengunjung Museum Sono Budoyo sejak adanya COVID-19 itu kalau dari bulan April itu ya Mbak ya, itu April sampai Juni itu kan sempat sebelum mulai new normal ya istilahnya, walaupun sekarang sudah berganti dengan adaptasi kebiasaan baru, itu pengunjungnya sepi sekali. Iya, tapi setelah bulan Agustus sampai sekarang itu sudah mulai ada, tetapi kalau dibandingkan dengan sebelum adanya COVID itu ya memang menurun. Iya. Terima kasih, Bu. Terus kira-kira sejarah Museum Sono Budoyo ini tuh seperti apa ya, Bu? Kalau sejarahnya Museum Sono Budoyo, jadi Museum Sono Budoyo ini dibangun tahun 1934 oleh Java Institute. Itu ditandai dengan condro sengkolo yang ada di atas pintu, itu bunyinya Butong Roso Estining Loto, itu artinya tahun 1865 tahun Jawa. Kemudian museum ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8 pada tanggal 6 November 1935. Ya. Kira-kira tempat yang favorit di sini untuk pengunjung tuh di bagian mana ya, Bu? Kalau tempat favorit itu di sini ada satu spot terbuka, itu namanya Gapura Candi Bentar. Tetapi untuk saat ini karena baru ada pembangunan di sana, jadi mungkin kurang bagus. Tapi biasanya pengunjung paling senang untuk foto-foto di sana karena situasinya seperti di Bali. Iya. Ya. Terima kasih ya, Bu, atas wawancaranya. Sekian liputan dari saya, Yasinta Angela Pupu, dari Museum Sono Budoyo, Yogyakarta. Beralih ke berita selanjutnya, adanya penutupan jalur di sepanjang jalan kawasan Malioboro, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta akan menutup operasional jalan Malioboro pada pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk mencegah kerumunan massa yang dapat menjadi media penularan COVID-19. Ditutupnya jalur Malioboro dan titik 0 km dikarenakan banyaknya para penduduk untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Gubernur DIY juga membatasi operasional perdagangan seperti Malioboro hingga jam 22 waktu Indonesia Barat dan ini berlaku sampai 8 Januari 2021. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menutup Jalan Malioboro hingga titik 0 km dari kendaraan bermotor hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Penutupan jalan ini ditujukan bagi setiap pengunjung yang akan menuju ke kota Yogyakarta, yang gunanya untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini. Adapun kendaraan yang diperbolehkan melintas di Malioboro adalah sepeda, becak, andong, bus Trans Jogja, dan kendaraan darurat. Penutupan di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 km ini diterapkan Dinas Perhubungan Yogyakarta dalam rangka mengetahui pola lalu lintas di sekitar Malioboro saat libur akhir pekan, maupun mengantisipasi libur Natal dan juga Tahun Baru yang dimana sering terjadi peningkatan volume kendaraan, sekaligus menekan penyebaran COVID-19 dengan membatasi jam operasional di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Beralih kepada berita selanjutnya, pada hari Rabu 9 Desember 2020, hari ini kami hadir dalam program Pilkada yang berbeda karena diadakan di tengah pandemi. Hari yang cukup bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia yang dimana digunakan untuk memilih siapa yang akan menjadi kepala daerah yang ada di masing-masing wilayah. Untuk itu kita sudah tersambung dengan rekan kami yaitu Idzakila yang ada di Indonesia. Saya Idzakila telah berada di tempat pemilihan umum di daerah saya, Indramayu, Jawa Barat. Akan menyiarkan langsung pemilihan umum di sini. Pada pemilihan tahun ini lumayan cukup berbeda pada pemilihan-pemilihan sebelumnya karena adanya COVID-19. Di pemilihan tahun ini ada beberapa protokol yang harus diikuti seperti memakai masker, membawa pulpen dari rumah, dan memakai sarung tangan saat melakukan penyoblosan. Baik, saat ini saya akan menanyakan pada narasumber saya yang langsung di tempat pemilihan. Dengan Bapak siapa? Pak Diding. Apa yang memberikan Bapak sampai hingga datang ke sini untuk memberikan suara pada
masa pandemi COVID-19 ini? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya harus tetap menjalankan aturan pemerintah untuk melaksanakan pemilihan pemimpin ini, karena 5 tahun ke depan para pemimpin itu akan menentukan baik buruknya sebuah perputaran negara di tingkat kabupaten. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Baik pemirsa, seperti yang sudah kita ketahui di saat pandemi ini, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan protokol yang ada. Begitu juga pada saat pemilihan ini. Sekian dari saya, Idzakila di Indramayu melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pada hari ini tanggal 3 Januari 2021 kita akan melaporkan bagaimana situasi tempat wisata di tengah pandemi sekarang ini di wilayah yang berbeda-beda. Seperti contohnya di Sulawesi Tengah, yaitu wisata Pasir Putih Karang Indah di Desa Lenju, kemudian di Bogor yaitu wisata Trasugi Midland di Cilengsi, dan di Yogyakarta yaitu wisata Taman Sari. Mari kita simak beritanya secara langsung. Terima kasih kepada rekan saya Katana yang berada di studio. Jadi saya saat ini berada di wisata Pasir Putih Karang Indah yang tepatnya berada di Desa Lenju. Sekarang saya berada di depan pintu masuk tempat wisata. Jadi pada awal tahun ini tempat wisata ini tuh ditutup kembali oleh pemerintah setempat dikarenakan adanya penambahan kasus COVID-19. Jadi tempat wisata ini sempat beberapa bulan yang lalu dibuka, kemudian ditutup kembali pada bulan 12 kemarin karena adanya penambahan kasus COVID-19. Jadi bisa kita lihat kondisi pantai saat ini sangat sepi pengunjung dikarenakan karena adanya penutupan oleh pihak pengelola pantai. Baik, terima kasih Katana Amira dan Tini Sinaga di studio. Di sini saya Eka Fitriana akan melaporkan ada tempat kejadian pada tanggal 3 Januari 2021 yang tepatnya di lokasi Trasugi Midland Cilengsi, yang dimana memiliki satu ikon yang menarik, yaitu bola raksasa, yang dimana bola raksasa ini itu mempunyai daya tarik tersendiri, apalagi jika pada malam hari yang nampak indah dan menawan. Lalu, di seberang ikon tersebut terdapat taman kecil. Bisa kita lihat di sini, taman yang kecil namun cukup memberikan udara yang sehat. Taman itu pun banyak penduduk yang mengunjungi hanya sekedar bersantai maupun berolahraga. Namun pada saat ini, pada pandemi ini, taman kecil ini kurang penduduk yang mengunjungi karena takut terpapar virus corona. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Saya Eka Fitriana melaporkan. Terima kasih kepada rekan saya. Di sini dengan saya Sinta Anjala Pupu. Saya sedang berada di lokasi pariwisata Taman Sari yang ada di Yogyakarta. Jadi sebelum memasuki area kita akan cuci tangan terlebih dahulu, lalu dicek suhunya. Baik pemirsa, setelah kita melihat situasi yang ada di Taman Sari ini, untuk memasuki Taman Sari ini kita dibanderol dengan harga 15.000 per orangnya. Untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada, petugas setempat menerapkan sistem di mana pengunjung harus mengunjung pengunjung lainnya maksimal 10 orang untuk masuk ke dalam tempat wisata ini yang nantinya akan dipandu oleh pemandu wisata. Sekian dari saya melapor di tempat. Baik, terima kasih atas laporannya yang sudah dilaporkan langsung dari Sulawesi Tengah, Bogor, dan Yogyakarta. Baik pemirsa, Nusantara News, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kita akan memberikan informasi kuliner yang berada di Yogyakarta. Tempat ini bernama Klebengan, yang dimana tempat ini cukup populer di kalangan remaja di Yogyakarta. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja di segmen Nusantara Jalan-Jalan.
Halo, kembali lagi dengan saya Yasinta Jalabupu di acara Nusantara News. Dimanapun kalian berada, tetap selalu stay safe ya. Dan jangan lupa mengikuti aturan 3M protokol kesehatan COVID-19. Kali ini saya lagi berada di kota Yogyakarta. Kota yang punya banyak sekali tempat wisata, budaya, dan juga kenangan. Weekend gini tuh emang paling pas buat nyari kulineran. Untuk warga Jogja sendiri pasti udah nggak asing nih, saya sedang berada di mana. Bener banget nih, saya sedang berada di Klebengan daerah UGM Yogyakarta. Jadi ini adalah tempat di mana rajanya street food Yogyakarta. Oke, untuk selanjutnya mari ikuti saya untuk melihat area di Klebengan ini. Oke pemirsa, sekarang saya sedang bersama salah satu pengunjung di street food Klebengan. Dengan Mbak siapa? Nana. Oke Mbak Nana, menurut Mbak Nana, gimana sih Mbak Nana makanan dan minuman yang ada di tempat ini? Kalau menurut saya makanan di sini komplit ya, ada makanan Nusantara, ada makanan street food. Oke, menurut Mbak Nana, untuk harganya sendiri apakah bersahabat dengan pelajar di Yogyakarta Mbak? Kalau menurut saya di sini harganya murah-murah dan terjangkau, sesuai dengan kantong pelajar maupun mahasiswa. Oke, sekarang kan kita sedang ada mengalami pandemi COVID-19 kan Mbak. Gimana Mbak menjalankan aktivitas sehari-harinya? Kalau saya tetap mematuhi protokol 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan pengunjung lainnya. Oke, terima kasih ya Mbak atas wawancaranya. Sekian dari saya akan kembalikan ke studio. Terima kasih. Nah, info kuliner ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Nusantara News kali ini. Saya Ratna Kamila Dan saya Tina Jasinaga. beserta kru Nusantara News selamat menjalankan aktivitas dan tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak tertular virus COVID yang membahayakan ini. Kami pamit undur diri. Selamat siang.